Baik, kita tutup Bapak Ibu sekalian dengan poin penting. Yang keempat, tugas seorang muslim, ini sebagai penutup, adalah dia tidak boleh menjadikan masjidnya sebagai kuburan atau membangun di atas kuburan masjid. Itu larangan Nabi alaihi salatu wassalam. Berbicara masalah kuburan Bapak Ibu sekalian, sangat dianjurkan bagi seorang muslim agar dia membangun, menggali atau membuat kuburan seperti ajaran Nabi SAW. Di antaranya kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, "Hai Ali, aku wasiatkan kepadamu jangan kau temukan kuburan di muka bumi kecuali engkau samaratakan dengan tanah." Diberikan simbol sedikit saja. Kalau sebagian orang kan dibuatkan keramik, dipasangkan lampu segala macam, ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW tentunya ya. Dan juga Nabi SAW melarang dibanguni kuburan di situ. Kalau ada masjid, taruh kuburan. Subhanallah, saya pernah temui satu orang, ada satu Pak Haji waktu itu di kota Makassar, waktu saya masih di sana sebelum pindah ke Jakarta. Kisah ini mungkin sekitar 15 tahun lalu. Saya lagi ngisi di satu pengajian di masjid. Masjid itu bagus, Masya Allah. Rupanya mereka besanan ini bangun masjid sama-sama gitu. Orangnya masih hidup. Terus ada satu jemaah itu bilang sama saya, "Ustaz, ini yang bangun masjid sudah tulis wasiat kepada anak-anaknya kalau dia mati dia minta dikubur di depannya imam." Jadi imamnya sujud di situ mihrab, depan mihrab ditaruh kuburannya. Kenapa? Nggak tahu Ustaz. Baik, kita datangi rumahnya, coba tanya. Datanglah saya ke sana, ternyata dia dapat wasiat dari satu guru mengajinya di daerah Jawa, siapa gitu, kalau dia mau diampuni sama Allah lah apa segala macam diingat orang, maka kubur di depan mihrab. Ini kan menghadap kiblat, gitu kan? Apalagi dalam masjid, dilarang oleh Nabi SAW, tidak boleh. Kita dengarkan hadisnya, larangannya adalah hadis riwayat Imam Muslim, Anna Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah anna Ummu Habibah wa Ummu Salamah, bahwasanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah, dua-dua istri Nabi SAW. Dulunya dua-duanya ini sebelum nikah dengan Nabi hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah. Dan waktu itu tempatnya orang-orang Nasrani. Zakarata kanisatu ra'ainaha bil Habasyah fiha tasawiru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat keduanya melihat ada gereja di Habasyah, itu ada gambar-gambar untuk rasul-rasul mereka. Jadi misalnya seperti sekarang kita lihat gereja banyak gambar Nabi Isa ya, seperti itulah. Umumnya begitu, mereka gambar atau taruh patung. Maka kedua istri Nabi SAW ini menceritakan itu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, "Inna ulaika idha fihim ar-rajulus salih famata banau ala qabrihi masjidah." Sesungguhnya tradisi mereka, Yahudi dan Nasrani, mereka kalau menemukan ada orang saleh yang meninggal di antara mereka, maka mereka membangun di atas kuburannya tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilkas suwar. Lalu mereka mulai melukis-lukis atau menggambar-gambar orang-orang saleh itu untuk dikenang. Ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Ketahuilah mereka adalah orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat. Jadi tidak boleh menggambar-gambar. Masya Allah, saya lihat masjid ini sangat bersih, bagus sekali. Semoga Allah bisa jaga. Bapak Ibu pertahankan. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Masjid itu tidak ada tulisan-tulisan macam-macam. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga riwayat Imam Muslim, Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Fi maradihi alladhi lam yakum minhu." Artinya Nabi SAW pada saat sebelum meninggal, pas sudah mau meninggal dunia, subhanallah beliau pingsan. Lalu beliau kaget. Waktu kaget beliau mengatakan, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Ya. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid atau tempat-tempat ibadah. Makanya kita tidak boleh di sini Bapak Ibu sekalian. Dan ulama mengatakan kalau seandainya kuburan lebih dulu ada, lalu dibangun masjid di atasnya, maka masjidnya nggak boleh dipakai sholat karena dasarnya dibangun untuk kuburan. Ya. Tapi kalau masjidnya sudah ada, baru kuburannya dipasang, ditanam, maka kuburannya yang dibongkar dipindahin ke pemakaman muslimin. Jadi masjidnya usahakan dibersihkan dari kuburan-kuburan tersebut. Allahu a'lam.